Akbar. Allahu Akbar. Itu sebabnya orang Papua minta apa? Orang minta apa? Merah putih seharusnya menjadi pemandangan utama setiap kali Indonesia merayakan kemerdekaan. Tapi tahun ini ada pemandangan lain yang ikut mencuri perhatian. Di sejumlah daerah justru muncul bendera-bendera yang membawa cerita berbeda. Di Aceh, bendera yang punya kaitan dengan sejarah konflik kembali terlihat. Di Papua, tuntutan politik dan identitas dibawa ke jalanan. Sementara di Kalimantan, simbol Borneo Raya ikut dikibarkan. Fenomena ini menarik karena terjadi hampir bersamaan, tetapi tidak bisa disamaratakan. Masing-masing daerah memiliki sejarah, persoalan, dan alasan yang berbeda. Namun, kemunculannya di tengah perayaan HUT ke-81 RI tetap menimbulkan pertanyaan besar. Apakah masyarakat hanya sedang menunjukkan kekecewaan kepada pemerintah? Ataukah ada persoalan identitas dan hubungan pusat daerah yang kembali mencari perhatian? Kalau melihat satu persatu, kejadian ini mungkin tampak seperti persoalan lokal. Tetapi ketika beberapa simbol berbeda muncul hampir bersamaan, gambarnya mulai terasa lebih besar. Aceh membuka kembali luka lama. Pada peringatan 21 tahun, Hari Damai Aceh, bendera bulan bintang kembali terlihat. Ketegangan bahkan terjadi ketika Wakapolda Aceh hendak menghadiri doa bersama di Masjid Raya Baitur Rahman. Di lokasi lain, Garuda Pancasila dilaporkan dicopot dan merah putih diganti dengan bendera bulan bintang. Di Papua, persoalannya bukan sekadar bendera. Komite Nasional Papua Barat menggelar Long March sambil membawa simbol organisasi dan menyuarakan tuntutan politik serta identitas Papua. Aparat tentu melihat mobilisasi semacam ini dari sudut pandang keamanan yang berbeda. Lalu, di Kalimantan Timur, Borneo Raya ikut dikibarkan di Samarinda. Dari Maluku, muncul seruan agar merah putih dipulangkan ke Jakarta. Sementara bendera Republik Maluku Selatan juga dilaporkan terlihat di Aboru. Tidak ada satu cerita yang bisa menjelaskan semuanya. Namun ada satu kesamaan. Simbol-simbol yang muncul bukan sekadar ornamen. Masing-masing membawa sejarah, identitas, dan pesan politiknya sendiri. Dan ketika semuanya muncul menjelang perayaan kemerdekaan, pertanyaan tentang hubungan daerah dengan pemerintah pusat kembali mencuat. Ketika simbol-simbol mulai muncul di berbagai daerah, respons aparat pun tidak seragam. Di Aceh, pendekatannya langsung berujung pada pembubaran. TNI Polri membubarkan massa yang mengibarkan bendera bulan bintang di halaman Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian prajurit TNI menurunkannya. Aparat menyebut langkah persuasif sebelumnya sudah dilakukan, tetapi imbauan untuk menjaga ketertiban tidak diindahkan. Dalam rapat Forkopimda Aceh, pemerintah daerah juga menyebut adanya dugaan pihak yang menggerakkan massa dan memprovokasi situasi, termasuk melibatkan anak-anak. 5 orang sempat diamankan, meski kemudian dilepaskan. Papua menghadapi situasi berbeda. KNPB Sentani mengklaim masa dibatasi ketika hendak menuju DPR di Kabupaten Jayapura. Mereka juga menuding aparat menggunakan gas air mata dan water cannon, yang menurut KNPB menyebabkan 4 orang mengalami luka ringan. Sementara itu, Kalimantan Timur justru menunjukkan pendekatan yang lebih longgar. Bendera Borneo Raya disebut tetap diperbolehkan berkibar selama posisinya berada di bawah merah putih. Jadi, respons negara ternyata tidak berjalan dengan satu pola. Ada yang dibubarkan, ada yang dibatasi, dan ada pula yang masih diberi ruang. Untuk memahami kenapa simbol-simbol tersebut kembali muncul, kita tidak bisa langsung menyebut semuanya sebagai tanda separatisme. Masing-masing daerah punya sejarah,
persoalan, dan hubungan yang berbeda dengan pemerintah pusat. Bendera yang sama-sama terlihat dalam satu momen belum tentu membawa pesan yang sama. Di Kalimantan, misalnya, bendera Borneo Raya memiliki akar budaya yang kuat. Warna merah, kuning, dan biru merupakan bagian dari identitas masyarakat adat Dayak dan memiliki makna yang berkaitan dengan keberanian, kehormatan, kedamaian, serta persatuan. Secara historis, simbol ini juga dikenal sebagai bendera Dayak Besar atau Borneo Raya. Namun persoalannya berubah ketika simbol tersebut muncul menjelang HUT ke-81 RI. Ketua DAAD Kota Pontianak, Yohanes Nenes, melihat wacana pengibaran bendera Dayak sebagai bentuk akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap berbagai persoalan, mulai dari ketimpangan pembangunan, tanah adat, kesempatan kerja, hingga kebijakan pemerintah yang dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat. Artinya, bagi sebagian masyarakat, bendera tersebut mungkin bukan pesan untuk keluar dari Indonesia, melainkan cara untuk mengatakan bahwa mereka merasa belum cukup didengar oleh Indonesia. Aceh mempunyai cerita yang jauh lebih sensitif. Bendera bulan bintang memiliki sejarah yang berkaitan erat dengan gerakan Aceh Merdeka. Namun di sisi lain, simbol tersebut juga telah dimasukkan dalam Kanun Aceh Nomor 3 tahun 2013 sebagai bagian dari kekhususan Aceh. Masalahnya, penerapan aturan itu belum pernah benar-benar menemukan titik temu dengan pemerintah pusat. Akibatnya, setiap kali bendera tersebut dikibarkan, persoalan hukum langsung bertemu dengan sejarah konflik yang belum sepenuhnya hilang dari ingatan masyarakat. Kondisinya semakin rumit ketika kericuhan terjadi pada Hari Damai Aceh. Saat itu, Gubernur Muzakir Manaf sedang menjalani pengobatan di Kuala Lumpur, sementara Wali Nangroe Malik Mahmud berada di Penang. Yusuf Kala menilai absennya dua figur penting tersebut membuat situasi di lapangan lebih banyak ditangani wakil gubernur dan aparat. Namun, sejumlah pengamat melihat fenomena ini bukan sebagai persoalan Aceh atau Kalimantan saja. Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Indonesia, Islah Bahrawi, mengaitkan kemunculan bendera bulan bintang di Aceh, Borneo Raya di Kalimantan, dan bintang kejora di Papua dengan kekecewaan terhadap pemerintahan Prabowo. Pengamat Heru Subagia bahkan menyebutnya sebagai bentuk perlawanan sunyi. Menurutnya, keresahan tersebut tidak otomatis berarti penolakan terhadap Indonesia, tetapi lebih berkaitan dengan rasa tidak puas terhadap kebijakan dan keberpihakan pemerintah dalam persoalan keadilan sosial, ekonomi, pendidikan, hingga hukum. Pemerintah tentu memiliki sudut pandang berbeda. Menko Polkam Jamari Chaniago menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tetap merupakan hak masyarakat, tetapi harus berada dalam koridor hukum. Jika aksi berubah menjadi pengrusakan atau tindak pidana, aparat diminta mengambil tindakan tegas dan adil. Yang menarik, respons pemerintah ternyata tidak berhenti pada pendekatan keamanan. Presiden Prabowo juga memerintahkan percepatan pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang masa berlakunya akan berakhir pada 2027. Karena pada akhirnya, persoalan ini bukan cuma tentang bendera apa yang berkibar. Pertanyaan yang lebih sulit justru, mengapa sebagian masyarakat merasa bahwa untuk didengar, mereka harus mengibarkan bendera selain merah putih. Lalu, kemana semua ini akan bergerak? Pemerintah sekarang menghadapi pilihan yang sama-sama tidak sederhana. Hukum tetap harus ditegakkan, tetapi keresahan masyarakat tidak mungkin diselesaikan hanya dengan pengerahan aparat. Jika terjadi perusakan Garuda, penurunan merah putih, kekerasan, atau tindakan pidana lainnya, tentu harus ada proses hukum. Negara perlu menunjukkan bahwa aturan tetap berlaku. Tetapi di saat yang sama, pemerintah harus berhati-hati agar setiap kritik tidak langsung diperlakukan sebagai ancaman terhadap NKRI. Sebab ketika masyarakat merasa setiap kekecewaan hanya dibalas dengan pendekatan keamanan, jarak antara pemerintah dan rakyat justru bisa semakin lebar. Karena itu, dialog menjadi penting. Bukan berarti negara menyerah,
tetapi negara berusaha memahami persoalan sebelum masalahnya menjadi lebih besar. Apa yang sebenarnya belum selesai di Aceh? Mengapa persoalan identitas dan politik Papua terus muncul? Mengapa sebagian masyarakat adat Kalimantan masih merasa pembangunan belum adil? Dan apa yang membuat suara serupa terdengar dari Maluku? Semua pertanyaan itu tidak bisa dijawab hanya dengan satu kebijakan atau satu konferensi pers. Fenomena ini juga mengingatkan pada pernyataan Prabowo mengenai kemungkinan Indonesia bubar pada 2030. Tentu, bukan berarti Indonesia pasti akan mengalami hal tersebut. Tetapi ada pesan yang patut diperhatikan. Sebuah negara bisa menjadi rapuh bukan hanya karena serangan dari luar, tetapi juga ketika ketimpangan, ketidakadilan, dan buruknya tata kelola dibiarkan menumpuk dari dalam. Coba lihat peta Indonesia. Aceh berada di ujung barat, Kalimantan di tengah, lalu Maluku dan Papua membentang jauh di timur. Kemunculan berbagai simbol di wilayah-wilayah tersebut tidak otomatis berarti mereka sedang menuju perpisahan. Namun setidaknya ada titik-titik yang layak diperhatikan sebelum berubah menjadi persoalan yang lebih besar. Dan disinilah pemerintah perlu membedakan antara kritik dan ancaman. Menginginkan pembangunan yang lebih merata, memperjuangkan tanah adat, menuntut keadilan ekonomi, atau meminta penyelesaian persoalan lama tidak otomatis berarti menolak Indonesia. Justru pertanyaan terpentingnya adalah, mengapa sebagian masyarakat merasa perlu menggunakan simbol daerah agar suara mereka terdengar? Karena persatuan tidak cukup dijaga dengan slogan. Tidak cukup pula dengan mengibarkan merah putih setiap bulan Agustus. Persatuan akan bertahan ketika masyarakat merasa dihargai, dilibatkan, dan diperlakukan secara adil. Pada akhirnya, persoalannya bukan bendera mana yang paling tinggi berkibar. Persoalannya adalah apakah masyarakat Aceh, Papua, Kalimantan, Maluku, dan seluruh pelosok negeri masih merasa Indonesia adalah rumah mereka. Dan jika jawabannya ingin tetap ya, pemerintah tidak hanya perlu menjaga merah putih tetap berkibar, tetapi juga memastikan alasan untuk mencintai Indonesia tetap tumbuh di hati rakyatnya.